warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to channel Maika Sidoarjo. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan nazam yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim yang berbunyi begini kira-kiranya. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukan kecantikan pakaian yang menghiasi kita, tetapi kecantikan yang menghiasi kita adalah ilmu dan akhlak yang baik. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan alumni dari Mabaul Hikam Sidoarjo, teman-teman. Dan langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Mbak Zania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita itu kedatangan alumni santri yang beliau itu merupakan CEO klinik kecantikan. Betul nggak Mbak Zania? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Zania perasaannya diundang di podcast Mahika Corner ini? Masya Allah, kaget. Deg-deg kenapa Mbak Zania? Kok saya yang disuruh untuk podcast itu? Padahal Masya Allah, alumni Mabaul Hikam semuanya luar biasa, banyak yang sukses gitu. Tapi Mbak Zania ini juga luar biasa loh Mbak Zania. Kan di saat orang lain mungkin banyak sukses di bidang yang mungkin juga linear dengan santrinya, ini Mbak Zania lain lagi dan limited edition itu menjadi CEO dari klinik kecantikan yang bernama apa Mbak Zania? Gria Zania teman-teman. Beliau ini merupakan santri yang juga CEO klinik kecantikan Gria Zania gitu. Ini Mbak Zania alumni tahun berapa di Mabaul Hikam? Alhamdulillah saya dulu alumni Mabaul Hikam 2012. Baik, kalau sama guru-guru sini mungkin dari angkatan Ibu siapa ada atau Ibu Ulfi, ada Pak Argila. Itu teman sejawat saya. Teman seangkatan. Betul. Oke, mungkin langsung saja nih Mbak Zania. Perjalanan jenengan ini gimana nih awalnya? Saya kan tertarik banget sampai diundang di podcast yang luar biasa ini Maika Corner. Mungkin Mbak Zania bisa menjelaskan bagaimana perjalanan jenengan dari santri sampai menjadi CEO klinik kecantikan begitu. Oke, ini jadi kita berbicara tentang sejarah nih sejarah. Ya, sejarah jenengan. Gitu. Jadi dulu Mbak Sita, kalau saya feedback ke belakang nih, sejarah saya dulu tuh Masya Allah termasuk santri yang pendiam, mungkin dibilang introvert, gampang putus asa, santri yang ibaratnya nggak punya cita-cita gitu. Karena pada waktu menjadi seorang santri, saya dipondokkan sama ibu saya, sudah niat mondok lillahi ta'ala gitu aja, tanpa ada cita-cita saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, nggak ada di benak saya. Itu belum kepikiran gitu Mbak Zania? Mbak Sita. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu Mbak Sita, saya sama Allah diridhoi tumut abdi dalem Umi Diana. Saya ikut Umi Diana ini pertama kali, jadi saya sama Mbak Aini. Saya sama Mbak Aini ini yang dulu tumut sama Umi, diutus cuci piring, diutus ngambil nasi ini sama Umi. Ayo, iki wangono rek. Masya Allah. Rasanya luar biasa pasti ya. Mbak Sita. Akhirnya ada suatu momentum Mbak Sita yang mungkin saya mau bagi-bagi ke adik-adik juga, ke adik-adik santri Mabaul Hikam. Ada suatu momen di mana pada waktu itu Mbak Khot itu beliau pengurus pada zaman saya mondok. Beliau kan juga yang ikut bunyai. Suatu ketika Mbak Khot ini sakit karena beliau nggak bisa nih menemani bubuk malam hari itu. Akhirnya si Mbak Khot matur ke saya, Mbak, ditolong pengen temani bunyai. Karena saya bingung ya Mbak Sita, waduh disuruh nemani bunyai gimana ini rek, lapo aing kok aku rek gitu. Akhirnya pun Mbak Khot insya Allah siap. Siap nggak siap? Harus siap. Akhirnya saya ke kamar bunyai. Ketika sudah masuk kamar bunyai langsung matur, Khot, manggil Khot itu.
ngapunten Bu Nyai, Mbak Khot mboten saged ngriki. Lho, apa Khot gak sok rene? Tasik gerah Bu Nyai. Oh, ya wes, iki sapa? Dulu kan saya dipanggil Nia Suma. Mbak Oh, Nia Suma. Suma, Bu Nyai. Oh, ya wes aku gak sok turu aku. Pada waktu itu bingung Mbak Sita. Aduh, Bu Nyai nggak bisa tidur ya, gimana ini nggih? Isinya Mbak Khot apa saya nggak tahu. Ternyata sudah refleks aja Mbak Sita. Saya refleks mijetin Bu Nyai. Jadi saya itu tukang pijetnya Bu Nyai. Saya pijetin. Seketika itu juga. Ya Allah, kok saya ingat Bu Nyai itu kudu nangis gitu, Masya Allah gitu. Saya mijetin Bu Nyai. Setelah saya mijetin Bu Nyai gitu, Bu Nyai matur gini, Nia Suma, Rinio. Saya takut dimarahi gitu. Tuh kok barangkali pijitan saya nggak enak gitu. Rinio. Nggih Bu Nyai, wonten napa sambil gemetar ini badan gitu. Habis ke kakinya Bu Nyai kan ke sukunya Bu Nyai, terus akhirnya saya di tangan di sampingnya beliau karena beliau kan sari. Pada waktu itu Bu Nyai penglihatannya sampun boten kayak dulu, saya sudah mulai berkurang gitu. Akhirnya tangan saya yang kecil gini Dek dipegang. Tanganmu kok cilik gitu. Nggih Bu Nyai, nggih tangan kula ngenten. Ditepuk-tepuk gini saya. Tanganmu kecil, tapi enak pijitanmu. Jadi saya kalau punya itu nangis deh, Masya Allah gitu, ingat Masya Allah beliau. Akhirnya, ngenten iki punya tangan kula. Sambil beliau nepuk-nepuk. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin punya amin. Saya sambil menundukkan amin punya amin. Ingat amin punya gitu. Karena pada waktu itu saya memang backgroundnya bukan dari orang tua yang berpendidikan gitu. Jadi orang tua lulusan SMA. Jadi sudah disuruh mondok sampai nawa atau nah gitu aja saya. Akhirnya ketika Bu Nyai bilang gitu tuh kayak gemeter saya, badannya saya gemeter. Ya Allah, mudah-mudahan doa dari Bu Nyai Allah ridhoi gitu. Karena doa Bu Nyai kan ibaratnya itu langsung estafet saya gitu kan sayangnya. Setelah itu Adek beliau matur gitu, beliau bilang, sambil nepuk-nepuk gini, kuncine situ Mbak, napa Bu Nyai, manut, 3 kali, manut, nggih Bu Nyai insyaallah manut, pengen manut dadi uang. Akhirnya saya setelah itu, ketika Mbak ini sayang ya tumut abdi dalem gitu. Terngiang-ngiang terus karena Mbak ini pendiam. Orang yang pendiam biasanya selalu memikirkan apa ketika ada omongan apapun, omongan negatif, omongan positif, pasti sering terngiang-ngiang kan saya. Mbak besoknya itu ketika dinia gitu terus manut tidak sama punya manut sampai jadi Mbak wiritan. Manut. Ternyata sayang manut itu tidak hanya manut satu kata. Di dalam manut itu ada berapa huruf Mbak Sita? M, A, N, U, Ada T. 5 huruf. Betul, ada 5 huruf. Manut. Ini yang menjadi prinsip saya selama saya di dunia pesantren sampai saat ini. Itu kelas berapa nggak itu? Itu kelas 2 aliyah. Berarti sudah kelas 5. Betul, Madrasah Din. betul Mbak Sita. Akhirnya huruf M tadi Mbak Sita saya preteli. Ada M yang pertama adalah muhasabah. Kita sebagai santri ataupun kita besok sudah kuliah, tetap nih M ini harus dibawa. Muhasabah. Muhasabah tidak hanya kita tentang introspeksi diri kita. Aku hari ini ngapain ya? Aku hari ini apa yang perlu kita perbaiki ya? Gitu. Tapi muhasabah ini adalah tentang pendidikan kita juga. Dinia hari ini diajari apa ya sama Ustadz ini? Oh ternyata ini, saya harus bagaimana ya buat besok? Harus muhasabah. Seperti murojaah itu. Betul. Oke Mbak Sita. Terus ada kata A. Oke, andap, asor. Di dalam dunia pesantren kita sudah menjadi legalitas diri kita adalah santri, santun, andap, asor. Dimanapun kita berada,
andap asor tetap harus ada di diri kita. Itu yang Mbak jaga sampai sekarang. Tidak butuh jabatan, meskipun jabatannya tinggi ataupun bagaimana, tetap andap asor. Kuncinya. Betul Mbak Sita. Terus ada huruf yang ketiga Mbak Sita. Huruf apa Mbak Sita? N. Ada N. Nggih. Neriman. Sebelum di pesantren Mbak Sita, saya tuh lihat lentuh, Nggih. lentuh itu nggak mau Mbak Sita. Aduh, emak mangan lentuh, ya aduh gitu. Sedih saya kalau lihat lentuh gitu. Ternyata Mbak Sita ketika saya tahu manfaat dari lentuh tadi gitu ya, Nggih. Masya Allah, ternyata lentuh itu juga dibutuhkan sama tubuh kita. Karena apa Mbak Sita? Kita itu tidak hanya masalah suka dan tidak suka. Aku suka nih makanan ini, aku nggak suka nih sama makanan itu. Bukan masalah ibaratnya kita itu, waduh nih menjadi kesenanganku makanan ini. Tapi apa Mbak Sita? Manfaat dan tidak manfaat. Ketika kita menghadapi sesuatu Mbak Sita, mungkin di pesantren makanan ya. Waduh rek, wayai lendo rek semisalnya. Karena kita tahu manfaatnya seperti itu, Masya Allah luar biasa. Akhirnya apa? Oh iya rek, ternyata manfaatnya bagus buat tubuh kita. Ya Mbak Sita, jadi sekarang ayo kita sama-sama, bukan masalah suka dan tidak suka, tapi masalah mau menerima. tidak manfaat. Mau manfaat. Akhirnya tadi poin ketiga, neriman. Kalau kita sudah tahu nih ini manfaat, akhirnya apa? Neriman. Dalam aspek apapun. Oh iya ya, ternyata si tempe misalnya, oh tempe ini protein nabati, ini bagus, ini buat otak kita lah gitu. Akhirnya kita neriman karena kita butuh sama itu. Kemudian ada yang keempat, huruf apa Mbak Sita? Ada usaha. Jadi usaha ini Mbak Sita tidak hanya usaha masalah kita ikhtiar nih. Saya pengen ketika di pesantren bisa nahwu sorof, bisa jurumiyah, bisa apa target kita selama di pesantren. Tapi yang perlu kita teladani adalah usaha batiniah kita. Kita contoh nih, ustadz-ustadzah kita, bunyai. Bahkan saya selama ikut Abdin Dalam itu Mbak Sita selalu diingatkan, ojo lali Mbaknya Suma, ojo lali nopo punyai tahajute, ojo lali tahajute, gitu. Nek uripmu pengen enak tahajute, gitu beliau selalu bilang tahajud. Kita lihat seperti Buya Wahid, beliau ahli siam Senin Kamis, itu yang harus kita contoh. Tirakatnya ada sebuah tirakat. Tirakatnya kita. Jadi pada zaman saya di pesantren Mbak Sita, masalah tahajud itu tidak boleh let. Bahkan saya itu, karena saya ini introvert Mbak Sita, sukanya itu nulis. Jadi saya tuh sampai membuat dengan cara menulis. Betul Mbak Sita, saya tuh nulis Mbak Sita ya. Tanggal ini saya sudah sholat tahajud atau belum, saya centang. Seperti jurnal dalam kehidupan sehari-hari. Betul Mbak Sita. Akhirnya apa? Ketika sudah masuk nih price list kita tahajud, alhamdulillah bisa istiqomah. Saya tambahin Mbak Sita, saya pengen niru nih kayak Buya Wahid, bisa Senin Kemis gitu. Akhirnya Mbak Sita, saya ikut Senin Kemis. Cobalah pertama, aduh sulit, Masya Allah, luwe gitu. Tapi kalau kita terbiasa, insya Allah sudah menjadi enak, alhamdulillah. Malah kalau kita nggak puasa nggak enak. Betul Mbak Sita. Akhirnya jangan lupa kalau pesannya Umi Diana dulu sama Umi Li, nah, beliau kan sabar. Itu yang harus kita contoh, kesabarannya beliau. Dan saya dapat pesan juga dari beliau, punyai sayangnya, itu ngatur nih isok sholat tahajud ambek nangis. Iku kan wong-wong podo gak ero pean, nangis so pean. Lah pripun punya iku lo nangis enggak tahu masih kelas itu nangis pripun gitu. Ternyata karena kita terbiasa sayangnya sholat tahajud, akhirnya saya punya kunci ketika tahajud 2-3-2. Maksudnya apa sayang? 2-3-2, 2 di jam 2, 3 tetes air mata. Dan yang kedua adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Betul. Itu paling minimal. Betul sayang.
paling minimal, misalnya ngantuk banget gitu, udahlah yang penting kita absen sama Allah. Kita minta hajat kita apa. Ya Allah, jangan lupa, kata Bunyai tadi, jangan lupa sambil nangis. Ibarat gitu Mbak Sita, ketika kita sholat tahajud, kita itu lagi memberikan proposal ke Allah. Ya Allah, ini proposal saya mulai hari ini sampai ketika saya usia 30 tahun. Bahkan dulu Mbak Sita, saya diajarin sama Bunyai, nek iso iku Mbak Nia Sumayo, dungo jodoh mulai saiki. Saya bilang gitu, saya diatur gitu Mbak Sita. Oh ngonten ta Bunyai, dungo jodoh, apa karemu jodohmu besok? Saya dulu itu pengen Mbak Sita punya suami itu yang songkoan sama sarungan. Yang santri Iya istilahnya. betul. Akhirnya apa Mbak Sita? Sprit botole ijo, biyen murid saiki bojo. Oh, oke. Saya ini muridnya Mbak Sita, murid Di mana? Murid di mana? Di Mambaul Hikam. Di Mambaul sini, Mbak Hikam Sita. juga. Betul. Oh, oke. Jadi santri Mambaul Hikam dengan santri Mambaul Hikam Betul, Mbak Sita. sama-sama. Alhamdulillah saling bersinergi. Karena itu tadi wasiat dari Bunyai, nek iso dungo jodoh mulai saiki. Karena betul Mbak Sita, jadi semasa saya di pondok pesantren, saya itu sudah melis apa yang mau saya doakan. Saya dulu karena request Bunyai jodoh, ya saya sudah mulai satu pertama, ya Allah jodoh. Itu Mbak Sita. Yang kedua, saya pengen sukses dunia, sukses akhirat, seperti apa yang didoakan Bunyai. Jadi harus imbang antara duniawi dan ukhrawi. Terus saya juga ini Mbak Sita, jadi dulu zaman saya mondok gitu, saya juga doa, ya Allah, kula niku pengen banget sebelum umur 30 tahun, saya itu sudah bebas semuanya. Maksudnya bebas apa? Bebas finansial. Jadi kula pengen, ya Allah, cuman lebih banyak saya itu ibadahnya daripada saya mengejar duniawi. Betul. Betul Mbak Sita. Ternyata wallahu alam bisawab, doa-doa itu Mbak Sita, Allah tata perlahan-lahan. Jadi proposal yang kita ajurkan ke Allah tadi sama Allah di ACC sesuai waktunya. Perlahan-lahan tercapai. Betul, Mbak Sita. Akhirnya dari situ Mbak Sita, tadi ini yang terakhir adalah tawakal. Kita harus tawakal. Kalau kita sudah usaha nih mentok, tawakal sama Allah. Ada sebuah momentum juga nih Mbak Sita, pengen saya bagi-bagikan juga sama adik-adik santri. Saya dulu karena introvertnya Mbak Sita, anak yang mudah putus asa. Ketika ada sesuatu, aduh kok gini ya, aduh kok gitu ya. Oh Masya Allah, gampang mengeluh Mbak Sita. Gampang ibaratnya gitu, ya Allah, hidup saya dulu di pesantren itu, Masya Allah tak gitu Mbak Sita. Karena bondo, tawaduk sama Bunyai, tawaduk sama dalem, tawaduk sama ustad-ustadzah. Doa-doa beliau wes muga-muga dadi wong sing dadi, muga-muga dadi wong sing dadi gitu. Ya Masya Allah. Kita nggak tahu dari doa-doa beliau Allah antarkan saya sampai titik saat ini. Betul. Suatu ketika Mbak Sita ada momentum yang sampai sekarang menjadi cambuk bagi saya pribadi. Pada waktu itu kan dulu belum jadi suami Mbak Sita, masih guru saya, masih Ustaz. Namanya Caca, namanya Cak Zainuddin. Beliau kan ngajari saya MC dan musabaqah syairul Quran. Waktu di pondok sini. Waktu di pesantren. Karena saya tipikal orang yang mudah putus asa, saya tuh nggak mau diajak lomba-lomba Mbak Sita. Karena saya tidak tahu potensi pada diri saya itu apa, nggak tahu. Karena sudah introvert, sudah saya tutup nih. Saya nggak mau, pokoknya saya di sini ngaji, sudah selesai gitu. Saya disuruh gini, nggak mau Mbak Sita. Nggak bisa Mbak, aku nggak bisa. Pada waktu itu kan mau penyeleksian lomba musabaqah syairul Quran Mbak Sita. Di pondok? Di pondok sini Mbak Sita. Mau dikirim ke kabupaten. Oke. Saya tidak ada background sama sekali tentang perlombaan itu. Akhirnya pengurus namanya Mbak Rida nih, mudah-mudahan Mbak Rida, Mbak Khot pengurus saya dulu, sama Allah diberi kesehatan. Amin. Juga menonton podcast ini. Amin ya Allah. Ya. Itu Mbak Sita, beliau memotivasi saya. Ayo ala deh, sampai gitu
ngerayu-ngerayu, ayo adek ini diseleksi tok kok, diseleksi tok, kok semua pengen gak kepilih gak apa-apa, wes penting pengen meloo gitu. Gak mbak, aku gak gelem mbak, mau gak iso. Sampai nangis saya, gak iso mbak Rida, gak iso aku iki. Akhirnya besok paginya saya telepon Mbak Sita, ibu saya kalau manggil itu mama Mbak Sita, karena orang Sulawesi. Jadi ayah saya orang Sulawesi, ibu asli Sulawesi. betul Mbak Sita. Saya manggilnya mama sama papa. Saya telepon Mbak Sita, mama, nggak salam nggak apa ya, mama gitu sayang, karena saya ini anak terakhir jadi manja banget sama orang tua. Ma, kalau dikengken lomba mak kula mboten saged ma gitu. Lho napa nak, wonten napa nak gitu. Mboten saged kula temut lomba. Kan dikengken lomba napa? Dikengken pidato mak. Puntalah nak, puntalah manuto ae pe, manuto meskipun pen gak keterima kok apa nak manuto gitu. Ya Allah mak mboten saged, selalu kula ulang, mboten saged mak, mboten saged gitu. Mama saya dengan kengkengnya, puntalah nak, tumuto ae nak, manuto nak gitu. Akhirnya saya tutup, nggak salah nggak apa saya tutup, saya datang ke kamar, kan dulu di madrasah saya telkomnya dulu. Akhirnya dengan hati yang berkecamuk gitu, ya Allah aku kok mboten saged ya Allah, selalu gak jadi wiritan, saya mboten saged ya Allah, saya mboten saged gitu. Karena dorongan dari Mbak Rida tadi, Mbak Sita, akhirnya ayo talade, bismillah pun dicobi mawon. Dari kesekian mbak-mbak, adik-adik, teman sejawat juga yang ikut di penyeleksian itu, Masya Allah, kok saya Mbak Sita yang disuruh mewakili. Saya degnya loh. Itu jadi yang syarah atau sartil? Syarahnya. Saya deg Mbak Sita loh. Kan disuruh nih ada kayak lembaran, Mbak ayo pengen coba gitu. Sama Cak Zainuddin, pengen coba pun Mbak. Mboten saged kula aja gitu, karena minder Mbak Sita. Puntalah dicoba riyen gitu. Saya baca, saya lantunkan syarah tadi Mbak Sita. Masya Allah, kok sama Allah dituntun saya untuk mewakili lomba Kabupaten Qur'an tadi. Dan luar biasanya Mbak Sita, kecambuk saya selama di pesantren itu luar biasa. Ada juga teman yang bilang gitu, iso apa nih sumaiku, kasih apa-apa gitu. Itu nangis saya Mbak Sita, karena pada waktu itu kita mau lomba nih. Udah dihantam dengan cibiran-cibiran yang meremehkan seperti itu. Mbak Sita. Akhirnya saya, ya Allah, kula wis entuk omongan kados ngonten, kula kudu yo napa. Nangis saya Mbak Sita ya. Saya ke Bunyai dulu, pamit sama Bunyai, kula kacene lomba gitu. Lomba apa kamu? Kira ngonten. Kalau ketramin itu punya di otos lomba kali Cak Zainuddin gitu, Masya Allah punya lomba apa pean? Musabako, kula ngonten. Iso ngonten punya. Misalnya melo, hasil, ojo lali tawasul dhisik. Suruh tawasul saya. Jadi pesan-pesan Bunyai mulai dulu sampai sekarang ini saya tetap insya Allah saya jaga. Tawasul ono dhisik tawasul. Karena pada waktu itu abaya sampun sedo saya, jadi saya tawasul abayai dulu sebelum lomba. Ketika masuk di ini sayang ruangan saya perlombaan Musabaqah Syarahul Quran itu Dek Sita, saya ingat omongan itu. Iso apa sih nih ya semua iso apa gitu. Kan pasti down kan saya down ya Allah. Nah itu gimana caranya dengan untuk membangkitkan itu? Betul Mbak Sita, Masya Allah berat sekali Mbak Sita. Pasti ya. Apalagi seorang introvert ketika menghadapi omongan-omongan yang negatif itu. Iya Mbak Sita, akhirnya kayak ini otak Mbak Sita sama tubuh ini kayak berat gitu. Ya Allah, kula niki kajengi lapo Mbak, ya Allah, sama saya lupa kayak mau lomba gitu, kajengi lapo ya Allah. Saya masuk di kamar mandi Mbak Sita, karena orang introvert adalah dia bagaimana caranya dia meluapkan emosinya di ruangan yang tertutup. Akhirnya saya nangisnya Mbak Sita. Saya nangis ya Allah gitu. Dalam hati saya nangis. Ketika sudah selesai nangis, Mbak Sita, saya sudah redam itu, saya keluar dari kamar mandi. Ada Cak Zainuddin. Kenapa Mbak? Kok bengap? Boten Cak, gitu. Akhirnya, wes ayo undang tampil dengan posisi mata bengap. Saya ingat omongan Bunyai, wicanten Bunyai sayang, bismillah tawasul dulu. Saya tawasul.
Jadi power saya di situ adalah ini memori otak saya itu bunyai. Saya tawasul, akhirnya Bismillah ya Allah, kulo niat billahi ta'ala teman. Sudah di situ saya sama mbak-mbak ini ada 2 kan syarah di tengah nih Mbak Sita. Akhirnya saya sudah wes bawa alam kayak omongan ini sudah dituntun sama Allah. Wallahu alam bisawab Mbak Sita, Allah angkat derajat saya jadi juara 1. Masya Allah. Sampai akhirnya saya lanjut Mbak Sita ke kabupaten, kemudian ke Jawa Timur. Allah tuntun. Jadi resepnya itu tadi Mbak Sita. Kalau kita ingin sukses Mbak Sita, ayo punyai kita, abayai kita, guru-guru kita, tawadu. Insya Allah Mbak Sita bakalan dituntun sama Allah. Ya, Masya Allah, keren sekali. Teman-teman tahu kan, jadi yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah bagaimana cara kita itu bisa takzim kepada seorang guru kita. Dan itu adalah kunci kesuksesan awal itu tadi ya. Betul. Dan yang paling saya kagumin ini sebenarnya bagaimana cara Mbak Zania ini mengambil filosofi dalam sebuah pesan gitu Mbak Zania. Mungkin bagi orang itu ketika menerima sebuah pesan berupa manut, disuruh manut, ya sudah manut aja. Tapi bagi jenengan itu bisa mengolah lebih dalam lagi dan mencari aspek epistemologi atau filosofi itu sendiri dari sebuah kata manut menjadi 5 hal itu tadi begitu. Jadi luar biasa juga jenengan ini, saya cukup terinspirasi alhamdulillah. Mungkin langsung saja mungkin dari jenengan, motivasi dari jenengan ketika terjun lebih memilih ke dunia klinik kecantikan ini bagaimana Mbak? Misalnya dari suksesnya tadi kan sudah sukses dalam dunia tadi public speaking ya. Nah ini kok bisa ke ranah klinik kecantikan ini gimana? Ya, jadi singkat cerita Mbak Sita, saya dulu itu kan masuk jalur beasiswa dari pondok pesantren, itu kan masuk di UINSA jurusan komunikasi dakwah. Pada waktu itu Pak Wahid masih menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah di sini, Madrasah Diniyah. Mbak Nia Suma masuk di komunikasi aja sesuai dengan jalur saya sering lomba itu tadi. Pada waktu itu manut, oh enggak Pak, enggak gitu. Ternyata di ACC Mbak Sita. Selesai di ACC kan kita dapat beasiswa kan senang. Sajanya ya Mbak Sita ya senang, waduh alhamdulillah orang tua nggak biayain gitu. Tapi nggak tahu Mbak Sita, pada waktu itu hati itu lebih berkecambuk. Kembali lagi ke introvert tadi. Saya ini apa-apa langsung ke hati, ya Allah kok nggak seneng ya. Yang lainnya dapat beasiswa seneng, kok aku nggak seneng ya, nyapa ya gitu. Akhirnya saya kepunyai lagi. Sowan lagi ke Bunyai gitu. Suatu ketika saya sebelum sowan ke Bunyai diutus nih sama Umi Diana. Mbak Nia Suma gitu kan. Mudah-mudahan Umi Diana sehat selalu. Amin, amin. Gitu. Umi Diana itu Mbak Sita matur, Nia Suma sapuono maku gitu. Saya nyapunya, Umi ambil sapu nyapu. Ketika saya nyapu nih Mbak Sita, ini biasanya kan arek santri kan sambil lagi gini ya, sambil kita nunduk gini kalau nyapu ya. Di situ kayak di lantai situ Mbak Sita ya, saya kayak nggak terima gitu loh masuk di dunia komunikasi tadi, masuk di kampus kok. Ya Allah, kok nang kampus komunikasi ya Allah. Sambil terngiang-ngiang gitu sambil saya ini kayak sering berkomunikasi dengan diri saya sendiri gitu Mbak Sita. Lah selama saya nyapu tadi, yang terngiang buat itu, tapi yang terngiang adalah ya Allah kayak gak terima Mbak Sita. Komunikasi sih gitu, padahal kan harus senang. Ada gejolak hati tersendiri. Betul Mas Sita. Akhirnya ketika sampun nyapu, saya langsung ke Bunyai. Assalamualaikum Bunyai. Mungkin Bunyai sudah familiar dengan suara saya. Lapo, Mbak Nia Suma kene pijitono dhisik. Jadi ketika saya masuk ke beliau gitu, selalu diutus mijeti Mas Sita. Enak pijetane sambil dibijeti. Akhirnya Mbak Sita kula matur Bunyai, kula angsal curhat nopo. Karena orang introvert, Mbak Sita yang tidak mudah mengeluarkan omongan. Jadi dengan orang yang dia percaya saja dan dia nyaman di situ. Betul. Akhirnya saya ngalap barokahnya Bunyai. Gitu. Bunyai, kulo niku Bunyai galau. Dulu belum ada galau saya. Kulo sumpek Bunyai. Gitu.
sumpek lapo, gak lulus ta. Mboten punyai. Terus lapo lho? Kula mlebet niku punyai teng YIN, dulu YIN saya. Terus jurusan apa? Teng komunikasi dakwah. Enak nang kono, mboten semerap punyai asal beasiswa. Lho, lapo gak seneng punyai. Mboten semerap punyai, kula kok sumpek dadose. Akhirnya punyai karena beliau itu selalu membawa tasbih kan saya sambil zikir gitu, dan itu yang tetap saya ingat-ingat beliau, Masya Allah, sambil apa ini tasbihnya saya diputar sama beliau, diam beliau, tutup mata, wis isi khoro gitu. Akhirnya saya mantuk, nggih punyai, Insya Allah mangke kalau isi khoro dalu, sudah Mbak Sita saya isi khoro malam harinya. Ketika sudah isi khoro, langsung Mbak Sita sama Allah diberi jawaban. Saya itu melihat, saya memakai warna baju putih, celana putih, jilbab putih. Kayak umroh Mbak Sita. Saya selesai bangun itu, mau saya dikongkon umroh, gitu. Nyapa ya kok pakai baju putih-putih gitu. Pada waktu itu, besoknya Mbak Sita, kebetulan mau ada bimbingan MC buat acara haflah. Haflah itu di sini, di pondok juga. Di sini Mbak Sita. Pada waktu itu diutus sama di Eli. Oke, ini di Eli ini partner sejati saya ini di Eli. Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah tetap menjalin silaturahim sama dia. Alhamdulillah. Di Eli bilang, karena biasanya di Eli kalau sumpek juga gitu ya, sendakep kan Mbak ke saya gitu, Mbak, pegel aku Mbak gitu saya. Apa pegel? Pijet tono Mbak gitu. Jadi saya tuh pakai tukang pijet. Pijet tono Mbak gitu pijetin. Mbak ya sumpek deh dino iki ngoten. Lah apa pengen sumpek untuk beasiswa lah apa sumpek ngoten saya. Mbok ati gak mantep gitu. Terus aku mang dek ya dalu iku ngimpi nggae klambi putih-putih. Kan karena kita nggak tahu ya orang kesehatan tuh pakai baju putih-putih gitu. Jadi sama-sama nebak. Apa ya Mbak ya pengen ngomong klambi putih-putih katanya dia. Iya ya gitu. Akhirnya singkat cerita Dek Sita, selesai acara kita pembinaan MC, saya bilang sama Ustadz Zainuddin tadi. Cak, kula niku cak badhe tanglet kula gitu. Wonten apa Mbak? Niki kula niku diutus kali bunyai isi khoro. Terus Mbak, kula niku wau dalu isi khoro, kok kula diimpeni kula ndamel baju putih-putih. Oh alah Mbak, penku dikongkon mlebu nang kesehatan. Loh, kesehatan niku ndamel baju putih-putih nopo Cak gitu. Iya Mbak. Akhirnya apa Mbak Sita? Pada waktu itu ya sudah bismillah. Akhirnya saya masuk kesehatan. Kesehatan. Itu juga beasiswa. Buatan Mbak Sita. Jadi rentan antara saya masuk di komunikasi itu kan dulu sempat dimarahin sama Pak Wahid. Karena kenapa saya nggak mau memasuki gitu. Ayo teleponi, kalau nggak mau, buatan Pak gitu. Saya takutnya malah motel saya nanti, akhirnya tambah buatan karu-karu. Jadi saya sudah start awal sudah nggak mau masuk komunikasi. Sudah nggak seret. Enggak, sudah nggak seret. Akhirnya Mbak Sita dari situ saya bilang sama ibu saya, mama saya tadi, telepon. Karena kan belum selesai nih, belum wisuda nih kita gitu. Mak, kula yuk nopo niki Mak, kula kok diimpeni ndamel baju putih-putih ngoten. Oh, ya ku nang kesehatan Nak gitu. Terus kula kudu yuk nopo niki Mak, ngoten sayang. Wis tak dolek-dolekno Nak, tak takokno bidan desa kene. Karena ibu saya juga minim pendidikan, sayang ya. Akhirnya kok bidan ke bidan desa tadi. Matur ke bidan desa, pinginnya anak saya masuk kesehatan. Kesehatan apa nih yang mau diarahkan? Sama beliau diutus ke kedokteran. Kedokteran. Akhirnya ibu matur mama saya, ya Allah Mbak Iba, namanya Mbak Iba. Mboten wonten yotrone Mbak Iba, damel mlebetaken yuga kula. Wis ngenten mawon, ayo dipadosi jalur beasiswa. Ternyata memang bukan rezekinya sayang ya. Enggak ada sayang, sudah enggak ada. Yang itu kesehatan beasiswa sayang. Jadi beasiswa kedokteran sudah nggak ada, sudah di closing semua. Otomatis harus jalur biasa. Jalur biasa, mandiri. Betul, akhirnya jalur biasa. Tapi dari situ orang tua sudah nggak mampu. Mak, nak, mama gak mampu nak, nyekolah nopo nang kedokteran gitu. Terus yo nopo nak, cari Mbak Ipa pengen mau nang kedokteran gitu. Bingung sayang galau.
saya curhat lagi ke Bunyai. Jadi tempat curhat saya adalah Bunyai sama Umi Diana. Dia matur, wah Mbak Nia, wis salah sekolah gitu Umi Diana itu. Enggak Umi, ya napa niki Umi gitu. Ternyata sama Allah dituntun Mbak Sita. Karena kalau kita mau evaluasi diri Mbak Sita, kalau kita melibatkan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, Masya Allah. Kayak ibarat gitu, puzzle gitu Mbak Sita ya, kita kan ditata. Oh, di wayang ini, wayang ini, wayang ini.